Hai guys, saya Vera Permata Hamid, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dari jurusan Ilmu Ekonomi. Di video kali ini saya akan menyarankan ke kalian saham, obligasi, dan reksadana syariah yang mana yang paling bagus. Jadi yang pertama, 3 jenis saham syariah dan perusahaan apa dan bergerak di bidang apa, di string apa, di bursa apa, dan bagaimana sih kinerja saham tersebut. Lalu saya akan mendeskripsikannya. Yang pertama, PT Bank Syariah Indonesia, disebut dengan TBK. BRIS, bidang usahanya adalah perbankan syariah. Indeksnya tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI dan Jakarta Islamic Index (JII). Bursanya itu Bursa Efek Indonesia, disebut BEI, dan kinerja saham itu baik, dan pada kuartal 2023 BRIS membukakan laba bersih sebesar 1,46 triliun rupiah, meningkatkan 47,65% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, harga saham BRIS per 19 Oktober 2023 berada di angka 1,510 per lembar, naik 28,29% loh guys per tahun year to date GCD. Yang kedua, PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK, disebut dengan ICBP. Bidang usahanya itu produksi makanan dan minuman, consumer goods. Indeksnya tercatat dalam ISI dan ZI. Bursanya itu Bursa Efek Indonesia atau BI. Kinerja sahamnya itu sepanjang tahun 2023, saham ICBP mengalami pertumbuhan sebesar 11,75%. Nah, perusahaan ini guys mencatat peningkatan pendapatan dari yang 52 triliun menjadi 58 triliun pada Juni 2023. Dengan laba bersih naik dari 4,7 triliun menjadi 6,7 triliun. Nah guys, ada juga nih yang ketiga, PT Astra International Tbk atau di ASII. Bidang usahanya ini konglomerasi dengan fokus pada otomotif, jasa keuangan, dan agribisnis. Indeksnya itu baru masuk ke dalam JII pada evaluasi Mayor Mei 2023. Bursanya itu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kinerja saham ini yaitu saham ASI tumbuh positif dengan kenaikan 20,18% per Agustus 2023, meskipun laba bersih semester 1 2023 turun 4% menjadi 17,4 triliun. Pendapatan perusahaan ini naik 13% menjadi 162,4 triliun. Nah, ketiga saham di atas ini yaitu merupakan bagian dari indeks syariah di BI dan menunjukkan kinerja yang solid dalam beberapa tahun terakhir loh guys. Jadi saham-saham ini cocok untuk investor yang mencari investasi sesuai prinsip syariah dengan prospek pertumbuhan yang sangat baik. Nah guys, yang berikut saya akan menjelaskan 3 jenis obligasi syariah dan berapa nilai sukuknya beserta berapa tenornya dan menggunakan akad apa dan untuk pembiayaan itu apa saja. Yang pertama, sukuk negara tabungan ST014 tahun 2024. Jenisnya itu sukuk tabungan retail. Jadi ada ST04T2 dan ST014T4.
nilai sukuknya itu ST0114T2 yaitu 7,02 triliun. Dan berikut ST014T4 7,12 triliun. Totalnya itu 14,14 triliun. Nah, dengan tenor ST04 T2 2 tahun dan T4 4 tahun dengan menggunakan akad ijarah atau akad sewa. Jadi pembiayaan untuk APBN khususnya proyek infrastruktur berkelanjutan, jalan irigasi, transportasi, dan lain-lain, dan proyek ramah lingkungan. Itu dia untuk pembiayaannya. Nah, yang kedua, Green Sukuk Global pada tahun 2023, Sovereign Sukuk Internasional. Jenisnya itu Global Green Sukuk atau pemerintahan RI. Nilai sukunya itu ada 1,5 miliar US dollar. Tenornya 5 tahun. Nah, untuk akad menggunakan akad wakalah atau yang disebut dengan akad perwakilan investasi. Pembiayaannya itu proyek ramah lingkungan seperti contoh energi terbarukan, kedua transportasi berkelanjutan, ketiga efisiensi energi, dan yang terakhir pengelolaan air dan limbah. Nah, yang ketiga guys, ada sukuk korporasi PT PLN, itu Persero. Nah, sukuk ijarah berkelanjutan 2 tahap 2 tahun di 2023. Jenisnya itu sukuk ijarah korporasi. Nah, nilai sukuk itu 2,24 triliun. Nah, untuk tenornya ada 5 tahun dan 7 tahun, tergantung serinya guys. Jadi, untuk akad adalah menggunakan akad ijarah atau akad sewa aset. Pembiayaannya itu untuk apa saja ya? Untuk proyek pengembangan infrastruktur kelistrikan nasional seperti yang pertama, contoh jaringan transmisi, yang kedua gardu induk, yang ketiga energi terbarukan atau disebut dengan ada PLTS dan PLTA. Nah, berikutnya saya akan memberikan saran kepada kalian 3 jenis reksadana syariah. Kapan dia dibuat dan oleh siapa, berapa total nilai aktif yang bersih sekarang, dan apakah reksadana sudah untung atau rugi saat pertama diterbitkan, dan komposisi saham yang dia miliki yang dipakai untuk apa saja. Pertama, ada BNP Paribas Pesona Syariah. Pada tanggal peluncurannya yaitu 7 Mei 2007. Manajer investasinya itu PT BNP Paribas Asset Management. Nah, untuk NAB per unitnya adalah per 27 Maret 2025 sebesar 2.114. Total NAB adalah 2090,75 miliar. Kinerja sejak peluncurannya itu mengalami pertumbuhan NAB per unit dari nilai awal 1.000 menjadi 2.114, menunjukkan kinerja positif sejak peluncurannya. Nah, untuk komposisi portofolionya, investasi minimum 80% pada efek syariah bersifat ekuitas yang dijual dalam penawaran umum dan atau diperdagangkan pada bursa efek, baik di dalam maupun di luar negeri. Sisanya maksimum 20% pada efek syariah pasar uang dan atau instrumen investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, yang kedua, Principal Total Return Equity Fund. Dan untuk tanggal peluncurannya ini guys, informasinya tidak spesifik.
tersedia. Namun, produk ini telah aktif dan memiliki data kinerja sejak peluncuran. Nah, untuk manajer investasinya itu Principal Asset Management. Untuk NAV per unitnya yaitu 2,664,02. Total dana kelolaannya itu ya sebesar 27,84 miliar. Nah, untuk kinerja sejak peluncurannya yaitu mencapai 166,40%, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak peluncurannya. Jadi untuk komposisi portofolionya pun sebagai reksadana saham, portofolionya terdiri dari saham-saham syariah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentunya. Kita masuk yang ketiga, yaitu dana reksa indeks syariah. Tanggal peluncurannya informasinya namun spesifik tidak tersedia. Namun produk ini telah aktif dan memiliki data kinerja sejak peluncurannya. Nah, manajer investasi yaitu PT Dana Reksa Investment Management. Kinerja sejak peluncurannya itu data historis menunjukkan bahwa reksadana ini mengalami fluktuasi kinerja. Namun secara keseluruhan yaitu menunjukkan bahwa pertumbuhan yang sangat positif sejak peluncuran ini. Untuk komposisi portofolionya itu mengikuti kinerja saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII, sehingga portofolionya terdiri dari saham-saham syariah yang masuk dalam indeks tersebut. Saya pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next video guys. Bye.